Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Resma Oktavianti, NIM 17472400029, kelas 98 pilihan, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, di video kali ini saya akan mereview sebuah buku. Adapun buku yang saya akan review yaitu buku yang berjudul Saya Pamit. Nah, tapi di sini saya akan mereview buku Saya Pamit yang jilid 2. Nah, ini dia buku Saya Pamit jilid 2. Nah, seperti ini. Dia itu sebenarnya ada juga yang covernya warna ungu, tapi di sini saya memiliki cover yang warna biru di bagian sininya. Nah, buku Saya Pamit ini pasti teman-teman sudah tahu siapa yang menulis buku Saya Pamit ini. Nah, buku Saya Pamit ini ditulis oleh YouTuber terkenal kita yaitu Ria Ricis. Nah, di sini dalam buku Saya Pamit ini dia itu diterbitkan oleh Lovable, kemudian terdiri dari 200 halaman dan 13 bab, dan buku ini menjadi buku nasional bestseller. Nah, ini buku yang paling berhasil yang telah ditulis oleh YouTuber kita yaitu Ria Ricis. Nah, sebelum membahas bagian isi dari buku ini atau kelebihan dari buku ini, saya akan membaca terlebih dahulu apa bacaan di belakang buku ini. Di sini di belakang buku ini ada sebuah kata-kata yang mengatakan, bersyukurlah walaupun hidupmu tidak seberuntung orang lain, sebab masih ada orang lain yang hidupnya tidak seberuntung kamu. Dan berhati-hatilah terhadap pujian. Pujian yang sebenarnya adalah ujian. Terbiasa dipuji justru membuat kita tidak bisa menerima hujatan. Tapi bila terbiasa dihujat, bisa membentuk mental baja dalam bersikap. Pujian pun dapat membuat kita tidak sadar dengan kesalahan yang kita perbuat. Nah, selain itu, di sini juga dia mengkhususkan pada bab ilmu ikhlas. Nah, di sini mengatakan ikhlas itu tidak terucap seperti dalam surat Al-Ikhlas. Ikhlas itu melupakan setelah melakukan. Ikhlas itu melakukan sesuatu dengan tujuan hanya karena Allah. Ikhlas itu berat, tapi bernilai lebih dari batu karang. Nah, buku ini juga telah dibaca oleh Najwa Shihab dan Raditya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dari buku. Adapun kelebihan dari buku ini yaitu di sini sosok Ria Ricis menceritakan pengalamannya dengan bahasa yang sangat mudah dan mudah dipahami. Selain itu, dalam buku ini tulisannya tidak membuat kita sulit untuk membacanya karena tulisannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian dalam buku ini disertai beberapa gambar, tepatnya itu gambar orang-orang yang berhubungan dengan Ria Ricis atau yang berada di lingkup Ria Ricis. Kemudian di sini yang paling membuat saya kagum karena di sini Ria Ricis menulis kata demi katanya itu sangat menyentuh. Namun di setiap kalimatnya, di setiap part yang sangat menyentuh, pasti dia menyelipkan sebuah candaan-candaan yang menetralkan hati kita kembali. Selain memiliki kelebihan, buku ini tentunya pasti memiliki kekurangan. Nah, di sini yang saya dapatkan dari kekurangan buku ini yaitu yang buku ini seharusnya merupakan sambungan dari buku sebelumnya, tapi dalam buku ini menceritakan 10 bab dari buku sebelumnya. Kemudian hanya ditambahkan beberapa 3 bab. Nah, selepas dari kekurangan itu, buku ini sangat saya sukai. Kemudian dalam buku ini banyak pelajaran yang kita dapat. Pelajaran yang kita dapat atau yang kita peroleh dari buku ini
yaitu apa arti ikhlas sebenarnya. Itu poin pertama yang saya dapatkan dalam buku ini. Ikhlas itu seperti yang saya bacakan tadi, ikhlas itu tidak terucap dan hanya berniat melakukan sesuatu karena Allah, dan ikhlas itu melupakan setelah melakukan. Di sini Ria Ricis sangat memberikan pemahaman kepada kita bagaimana ikhlas yang sebenarnya, bagaimana ikhlas yang tertera dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian dan itu dalam buku ini mengajarkan kita bagaimana pentingnya seorang sahabat yang selalu ada, dan bagaimana kita harus menghargai apa yang telah dilakukan sahabat kita. Terus di dalam buku ini juga mengajarkan kita bagaimana pentingnya sosok seorang keluarga yang di sini Ria Ricis menceritakan bahwa dia tidak terlalu dekat dengan keluarga dan dia merasa sangat menyesal karena ujung-ujungnya keluarga adalah orang yang paling dan siap ada dalam masalah yang kita lewati. Selain itu, meluangkan waktu untuk keluarga itu adalah hal yang sangat baik. Kemudian dalam buku ini juga dijelaskan bagaimana Ria Ricis dalam melakukan kehidupan sehari-harinya sebelum menjadi YouTuber terkenal seperti saat ini. Dia bahkan pernah menjadi karyawan di sebuah restoran. Jadi teman-teman, yang bisa kita ambil dari buku ini, orang sukses itu tidak semata-mata didapatkan secara instan. Namun sukses itu diperlukan usaha, tekad, dan kerja keras. Kemudian di sini juga Ria Ricis sangat menyentuh hati di bagian yang saya pamit yang lalu. Ricis mengeluarkan sebuah video saya pamit. Dia juga menulis di dalam buku ini bagaimana perasaannya terhadap video itu dan banyaknya cacian yang didapatkan oleh Ria Ricis dalam dan setelah mengeluarkan video. Selain itu, di sini ada suatu kata-kata yang bisa menjadi pelajaran untuk kita, yaitu apabila dalam kesusahanmu orang-orang yang berada di sekitarmu meninggalkanmu, maka percayalah Allah yang akan menjaga dan mengurusimu. Maka teman-teman, banyak pelajaran yang dapat kita peroleh dalam buku ini. Selain itu, dalam buku ini kata-kata yang paling terkenal yaitu atau yang sering disebut oleh Ria Ricis dalam video-videonya yaitu berada di pojok sini. Nah, ini dia itu tulisannya, karena hal besar akan datang kepada orang-orang yang bersabar. Jadi teman-teman, marilah bersabar dan ingat, tidak ada kata batas dalam hal bersabar. Sabar itu tidak ada batasnya, dan selalulah bersyukur dengan apa yang kita miliki, karena yang kita miliki belum tentu dimiliki oleh orang lain. Dan jangan terlalu terbuai dengan pujian, karena pujianlah itu merupakan sebuah ujian. Dan itulah tadi yang hasil review dari buku ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye.